Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Saudara-saudara, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara ngaji bareng kitab Al-Hikam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pada kata hikmah yang ketiga kemarin. Kemarin sudah dijelaskan bahwa sawabiqul himam, kuatnya cita-cita itu, la tahriku aswarul aqdar, tidak akan dapat menembus pagar-pagar takdir Allah. Dari kuatnya cita-cita itu akan menimbulkan tiga sikap. Pertama yaitu kasab, usaha. Yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah tawakkul. Saudara-saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, berbicara tentang kasab atau usaha, maka seseorang ini ada 4 macam dalam meyakininya. Yang pertama, may yara ar-rizqa min Allah ta'ala wa min al-kasbi fahuwa musyrikun. Ada orang yang meyakini, ada orang yang berpendapat bahwa rizki itu datangnya dari Allah. Rizki itu dari Allah dan juga disebabkan karena usahanya. Orang yang berpendapat seperti ini, yang mempunyai keyakinan bahwa rizkinya itu di samping dari Allah juga karena sebab usahanya, fahuwa musyrikun. Orang yang seperti ini masih disebut dengan musyrik. Kenapa? Karena dia masih meyakini bahwa rizkinya itu bukan semata-mata dari Allah, tapi juga karena usahanya. Kemudian yang kedua, may yara rizqa, yaitu orang yang melihat atau meyakini bahwa rizki itu minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wala yadri, dan dia tidak tahu, ayu'tihi, apakah Allah akan memberinya amla atau tidak. Bahwa maka adapun dia orang syakkun, adalah orang yang ragu-ragu, munafikun, yang munafik. Jadi tipikal yang kedua ini adalah orang yang meyakini bahwa rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di dalam hatinya masih ada keraguan-raguan. Apakah Allah akan menjamin rezekinya? Apakah Allah akan memberi atau tidak pada dirinya? Nah, orang yang seperti ini disebut dengan syakkun munafikun, adalah orang yang penuh keraguan hatinya dan disebut orang yang munafik, karena masih belum percaya 100%. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah semua binatang yang melata di muka bumi ini kecuali atas Allah lah jaminan rezekinya. Kemudian ada tipikal orang yang keempat, yaitu may yara ar-rizqa, yaitu orang yang melihat atau berpendapat bahwa rezeki itu minallahi, dari Allah ta'ala. Dia yakin bahwa rezeki itu dari Allah, akan tetapi wala yu'addi haqqahu, tapi dia tidak menunaikan hak rezekinya, hak-hak. Wa ya'sillaha li ajli kasabi, wa ya'sillaha, dan dia berbuat maksiat kepada Allah li ajli kasabi, karena untuk kasabnya itu. Fahuwa, maka orang seperti dia fasikun, adalah orang yang fasik. Jadi ada orang yang nomor 3, ada orang yang meyakini bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi
Meskipun dia yakin seperti itu, ternyata dia tidak menunaikan hak-haknya. Jadi ketika dia bekerja, yakin bahwa rezekinya dari Allah, bukan dari pekerjaan. Hanya saja hak-haknya tidak dikeluarkan, tidak berzakat. Kemudian dia juga masih suka berbuat maksiat dalam pekerjaannya. Jadi tidak tahu pekerjaan halal ataupun haram, tetap dilakukan. Maka orang seperti ini disebut dengan orang yang fasik. Saudara-saudara sekalian, kemudian tipikal yang keempat adalah mayyara ar-rizqa minallah. Mereka adalah orang yang meyakini bahwa rezeki itu dari Allah wahdahu sendiri, semata-mata dari Allah. Wa yakhruju haqqahu, dan dia mengeluarkan hak-haknya. Jadi kalau sudah wajib zakat, dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Wala ya'sillaha, dan dia tidak berbuat maksiat Allah kepada Allah li ajli. Jadi yang keempat ini orang yang meyakini bahwa rezeki itu semua bukan dari usahanya. Kemudian segala haknya dia keluarkan, dan dia tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dalam usahanya itu. Usahanya selalu menjaga yang halal, yang tidak pernah diharamkan oleh Allah. Maka orang seperti ini disebut fahuwa mu'minun khalisun. Maka dialah orang-orang mukmin mukhlisun, yang ikhlas. Jadi yang keempat inilah yang sempurna. Ini mengenai kasab. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, selanjutnya dalam beriman kita juga salah satu rukun iman, diwajibkan untuk beriman kepada takdir, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi, baik itu takdir baiknya ataupun takdir jeleknya. Segala yang terjadi di muka bumi ini, kebaikan dan kejelekan itu yang terjadi pada diri kita adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah digariskan. Maka hakikat beriman kepada takdir Allah, qada dan qadar ini mengandung 4 hal. Apa? Yang pertama, yajibu alaika, wajib atas kamu, antu'mina, agar beriman kamu, agar percaya kamu, anna wuku al-asyai, bahwasanya terjadinya sesuatu itu tabaqan li'illah, adalah sesuai atau mengikuti li'ilmillahi, bagi ilmu Allah al-azali, yang azali, biha, dengannya, dengan asya. Jadi yang pertama dalam meyakini takdir ini, bahwa kita harus yakin terjadinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dalam kehidupan ini, adalah sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya yang azali ini sudah mengetahui segala yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Ini yang harus kita yakini, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Kemudian yang kedua, yajibu alaika, wajib atas kamu, antu'mina, untuk beriman kamu, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala khalaqa, menciptakan siapa Allah, af'al ibadi, kepada perbuatan-perbuatan hamba, kullah, semuanya, khairin, baik itu dari kebaikan, wa syarrin, dan juga keburukan, wa imanin, dan iman, wa kufrin. Jadi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala perbuatan hamba itu semuanya, apakah itu kebaikan, keburukan, iman, dan juga kafir, kufur. Yang ketiga, yajibu alaika, wajib atas kamu, antu'mina, harus beriman kamu, harus percaya kamu, annama, anna, bahwasanya ma, sesuatu, qaddara, yang sudah, qaddara, yang mentakdirkan Allah, qaddarahu, yang mentakdirkan hu, kepada ma, Allahu, siapa Allah, bi azalihi, pada zaman azalnya, la budda, tidak boleh tidak, min wuku'ihi, dari terjadinya. Jadi kita harus yakin bahwa segala apa yang sudah ditakdirkan Allah pada zaman azali pasti akan terjadi.
Wa ma dan sesuatu la yuqaddaru yang tidak mentakdirkan kepada siapa Allah, yastahilu maka mustahil apa terjadi. Jadi segala apa yang ditakdirkan Allah pada zaman azali kita harus yakin pasti akan terjadi. Sementara sesuatu yang tidak akan ditakdirkan oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Ini adalah keyakinan kita dalam takdir Allah. Kemudian yang keempat, yajibu alaika wajib atas kamu. Yajibu alaika wajib atas kamu ar-ridha ridha, rela. Kita harus wajib untuk rela. Ridha, punya perasaan rela. Bima qaddarullah, bima dengan segala sesuatu qaddaru yang sudah mentakdirkan kepada Allah Subhanahu. Apapun yang ditakdirkan Allah terhadap diri kita, maka kita harus rela dengan lapang hati. Wa muqabalatuhu, dan menyikapinya, membetulkannya atau menyikapinya, bima dengan sesuatu wa yang adapun matlubu ialah diperintah. Apapun yang terjadi dalam diri kita itu adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, apakah kebaikan ataupun keburukan, dan kita harus ridha. Selain kita harus ridha menerima atas takdir Allah itu, kita harus menyikapinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, dalam diri kita atau dalam kehidupan ini, takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlepas dari 4 hal. Segala takdir Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dalam kehidupan ini, termasuk pada diri kita semua, ini tidak terlepas dari 4 hal. Apa saja? Yang pertama adalah nikmat, an-ni'mah. Yang kedua adalah al-bala, bala, cobaan. Yang ketiga adalah ta'ah, ketaatan. Dan yang keempat adalah maksiat, kemaksiatan. Nah, inilah 4 hal yang tidak terlepas dari takdir Allah dalam kehidupan ini. Nikmat, bala, cobaan, taat, dan maksiat. Sehingga kemudian kita harus ridha dengan ini dan menyikapinya dengan sesuai apa yang diperintahkan Allah. Kalau kemudian kita ternyata ditakdirkan oleh Allah mendapatkan nikmat, maka kita harus ridha dengan kenikmatan itu dan menyikapinya adalah dengan cara bersyukur atas nikmat itu. Kalau ternyata kemudian takdir Allah dalam diri kita ini menjadikan adanya sebuah bala, percobaan pada diri kita, maka kita harus ridha dengan bala itu. Menyikapinya adalah dengan cara bersabar atas cobaan. Kalau kemudian yang ketiga, manakala takdir itu menyebabkan kita berbuat taat kepada Allah, kita ditakdirkan melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita harus ridha dengan ketaatan itu, ridha dengan takdir itu. Menyikapinya adalah dengan cara zikrul minnah, yaitu mengingat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa segala ketaatan yang kita lakukan bukan karena daya dan kekuatan kita, semuanya semata-mata karena adanya taufik dan pertolongan dari Allah. Inilah sikap kita manakala kita ditakdirkan melakukan taat kepada Allah, sehingga kemudian tidak timbul perasaan ujub, bangga diri dan semacamnya. Kemudian yang keempat, manakala kita dalam kehidupan ini ditakdirkan terlanjur melakukan satu kemaksiatan, ini juga adalah takdir sebenarnya, maka kita juga harus ridha, tetapi juga harus menyikapinya. Cara menyikapinya kalau kemudian ternyata ada takdir maksiat yang kita lakukan, cara menyikapinya adalah dengan bitaubati fauran, dengan bersegera bertaubat kepada Allah fauran, dengan seketika. Nabi Adam alaihissalam ketika di surga melakukan kesalahan memakan buah khuldi, itu sebenarnya adalah sudah ditakdirkan, tetapi Nabi Adam ini segera menyikapinya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, yaitu ketika dia melakukan kesalahan
melakukan kemaksiatan itu segera bertaubat fauran, seketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya Nabi Adam dengan iblis. Maka kemudian dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini akan membuahkan beberapa faedah. Yang pertama adalah al-itmi'nan, yaitu dengan beriman kepada takdir Allah ini akan menimbulkan rasa tenang di dalam hati. Kemudian yang kedua adalah at-tawakkul. Dengan beriman kepada takdir Allah, meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka akan melahirkan sifat tawakal kepada Allah, pasrah diri kepada Allah dalam segala urusan akhirnya. Yang ketiga akan melahirkan sifat adam taubih bi khalqillah. Dia tidak akan suka mencelah, menjelek-jelekkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, faedah daripada al-iman bil qadar ini adalah ikhlaqu babis syaitan, mengunci pintu-pintu syaitan agar tidak memberikan was-was di hatinya. Artinya bahwa ketika kita sudah betul-betul meyakini bahwa segalanya ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang, kita akan pasrah kepada Allah dalam segala urusan, yaitu tawakal, tidak pernah atau tidak suka menjelek-jelekkan makhluk yang lain, dan kita berusaha untuk menguji agar setan tidak memberikan rasa was-was dalam hati. Mudah-mudahan oleh karena saudara-saudara sekalian, senyambang kita masih hidup, marilah kita berusaha dengan sebaik-baiknya, marilah kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya merekalah yang taat kepada Allah, merekalah yang beribadah kepada Allah, berusaha dengan sungguh-sungguh, yang akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa masuk ke surga dan selamat dari neraka itu semata-mata